untuk itu ya tentu kalau misalnya katakan konsekuensinya akibatnya adalah pasti di-ban atau itu oleh Amerika, ya tentu kita harus memanfaatkan dengan keberadaan kita di BRICS. Pak, kalau kita sekarang bicara yang agak mungkin situasi terkini perekonomian ya. Betul, betul. Bagaimana Pak Saleh Husin melihat perekonomian global saat ini dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan lebih spesifik lagi dampaknya terhadap dunia usaha saat ini? Ya, saya kira kan saat ini ekonomi global masuk dalam fase yang ketidakpastian. Tentu ini sangat berdampak kepada perekonomian nasional juga. Nah, bagaimanapun ya tentu akibatnya apa? Ya akibatnya dari masing-masing negara kan pasti membuat kebijakan-kebijakan yang memprotek ekonomi dalam negerinya masing-masing. Ya contoh misalnya negara-negara besar seperti Amerika, China, itu kan melakukan proteksi akibat daripada itu ya tentu misalnya negara-negara besar yang produsen besar seperti China, segala macam, pasti mereka akan tetap berproduksi industrinya. Nah, pasar tidak bisa masuk misalnya ke Amerika, pasti dia akan membanting setir untuk masuk ke pasar-pasar yang lebih mudah. Dalam hal ini ya tentu dengan hal ini salah satu adalah misalnya China dia tidak bisa masuk di Amerika ya banting setir masuk di kita di Indonesia. Nah, tentu ini harus kita antisipasi. Pasti mereka juga melakukan dengan hal-hal dumping segala macam dengan produk yang murah. Nah, sementara kita kan punya cost produksi tentu pasti lebih mahal. Sehingga akibatnya begitu banjir masuk produk-produk misalnya katakan dari Cina segala macam, tentu kita pasti kelimpungan. Nah, hal inilah yang tentu harus kita lakukan, bagaimana untuk membentengi pasar dalam negeri dengan cara tentu yang tanpa melanggar aturan-aturan WTO. Nah, ini yang tentu harus diantisipasi oleh pemerintah, dalam hal ini teman-teman yang ada di kabinet bersama dengan para asosiasi untuk bagaimana agar industri di dalam negeri tetap bisa tumbuh eksis. Hal-hal seperti ini yang tentu harus dilakukan. Tanpa itu saya kira kita akan sulit untuk menghadapi serbuan daripada banjirnya produk-produk pengalihan daripada negara-negara produsen besar. Yang paling hangat tentu yang kemarin ya Pak. Betul. Amerika Serikat ya menerapkan tarif impor yang nanti berlaku 1 Agustus Betul. terhadap sejumlah negara. Betul. Termasuk Indonesia. Betul. Kita kena 32%. Betul, betul. Menurut Pak Saleh kira-kira dampaknya seperti apa ya ke industri kita ya, tarif Amerika Serikat ini ya? Iya, saya kira kan Amerika kan melakukan tarif terhadap negara-negara termasuk Indonesia itu 32%. Tetapi yang paling utama itu ada industri-industri yang sangat berdampak, itu kebanyakan adalah industri-industri yang padat karya. Misalnya TPT. Iya, TPT ya, itu tekstil, alas kaki, elektronik juga elektronik yang rendah. Nah, terus perikanan misalnya atau furniture. Nah, ini yang tentu kan ini kan padat karya yang memang tenaga kerjanya banyak. Nah, di samping itu juga memang ya sebenarnya kita juga jangan terlalu nunduk. Karena apa? Misalnya Amerika itu kan misalnya merek brand tertentu, misalnya Nike. Itu kan dia tidak mungkin untuk membangun pabriknya di negaranya. Karena pasti kos produksinya akan jauh lebih mahal karena upah buruhnya kan mahal. Tidak mungkin, dan untuk mendapatkan buruh yang bekerja di pabrik garment seperti itu nggak ada di Amerika. Pasti dia akan narik pekerja-pekerja yang dari Amerika Selatan dan kosnya kan pasti mahal. Tinggi, dia akhirnya mempunyai produksi itu di negara-negara seperti di Indonesia, di Vietnam, India, di China, atau di Brasil, atau di Afrika Selatan. Itu kan perusahaan-perusahaan garment yang itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu dengan melakukan 32%, tentu kita nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Yang berpengaruh
paling besar adalah masyarakat Amerika sendiri. Dia akan membeli Harganya produknya lebih mahal. jauh lebih mahal. Tapi karena apa? Akibat karena mahal, mau nggak mau, lama kelamaan pasti pemesanannya kan berkurang. Ya. Berkurang. Akibat berkurang, walaupun kita memang tidak mungkin harganya diturunkan kan, akibat berkurang, dengan sendirinya kan produktivitasnya kan akan berkurang, menurun produktivitas. Nah, dalam jangka panjang, kalau misalnya produktivitasnya itu menurun, mau nggak mau kan harus melakukan efisiensi. Industrinya harus melakukan efisiensi. Efisiensi yang paling utama adalah, ya paling gampang adalah melakukan ya efisiensi tenaga kerja dalam hal ini. Ya. Akibatnya ya mau nggak mau kan di ujungnya akhirnya PHK. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Untuk itu ya saya kira paling utama adalah ya pemerintah maupun berkolaborasi dengan asosiasi industri untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor. Ya, pasar yang tentu ke negara-negara non tradisional, seperti contoh ke negara-negara di Afrika Selatan atau di Eropa Timur, Afrika, Amerika Selatan, atau negara-negara kawasan Asia Selatan. Ini yang harus dilakukan, karena tanpa itu ya tentu kita akan sulit. Nah, misalnya di negara-negara, termasuk juga adalah kan kita seharusnya kan ketika memutuskan untuk masuk di BRICS, kan pasti udah berpikir untuk pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itulah yang tentu harus dipikirkan sebelumnya. Kalau kita masuk, keuntungannya apa? Nah, untuk itu ya tentu kalau misalnya katakan konsekuensinya akibatnya adalah pasti di-ban atau itu oleh Amerika, ya tentu kita harus memanfaatkan dengan keberadaan kita di BRICS. Nah, apa? Ya artinya pasar-pasar yang masuk ke, kan kalau di BRICS itu kan negara-negara yang penduduknya cukup besar. Rusia, Brazil, India, China, terus Brasil. Nah, itu kan negara-negara yang penduduk yang cukup besar. Nah, pasar-pasar itulah yang tentu harus kita masuk dengan keberadaan kita di BRICS. Nah, tentu ini yang perlu dilakukan diplomasi dengan keberadaan sesama negara anggota BRICS. Dengan Amerika juga masih perlu nego juga? Oh ya, saya kira dengan Amerika perlu nego juga. Tentu kan bagaimanapun dia akan tetap, kan ini kembali lagi siapa yang kuat bertahan. Kan dia nggak mungkin bikin pabrik di misalnya pada pabrik padat karya, tidak mungkin untuk di negaranya. Di negara. Kan Presiden Trump kan meminta untuk Anda harus membuat pabriknya di Amerika. Itu kan nggak mungkin karena kos produksinya nggak mungkin bisa bersaing harganya. Karena kan mahal upah tenaga kerjanya. Dia pasti tetap akan membuat suplai barangnya dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, salah satu Indonesia. Atau dia alihkan, misalnya nggak Indonesia lagi, alihin kemana? Kan sama aja, tergantung. Kan ujung-ujungnya namanya dagang. Dagang ujung-ujungnya adalah efisien ekonomi. Mana yang lebih ekonomis kan? Dan nggak mungkin si pedagang-pedagang yang ada di Amerika ini mau untungnya menjadi tipis. Ya, jadi ruang nego juga ada ya? Oh iya, ruang nego perlu, diplomasi tetap ada. Sambil berlahan kita melakukan diversifikasi pasar agar ketergantungan kepada pasar Amerika ini secara bertahap berkurang. Kadin sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah belum Pak terkait dengan situasi yang Iya, artinya kan waktu awal-awal memang dari ketika kebijakan Trump itu mau dilakukan, ya pemerintah dalam hal ini Menko Ekonomi juga sudah mengundang baik Kadin maupun Apindo untuk melakukan memberikan masukan-masukan dari berbagai itu. Tapi kan kita tahu bahwa yang paling berdampak itu adalah sektor-sektor yang padat karya. Dalam ini tekstil segala macam. Itu sudah melakukan masukan. Di samping itu juga adalah misalnya contoh tekstil. Tekstil itu kan tentu membutuhkan bahan baku. Bahan baku adalah benang adalah ujungnya
atasnya adalah kapas. Nah, kapas selama ini kan kita importnya dari China. Nah, kapas yang dari China ini kan kita bisa mengalihkan sebagian importnya dari Amerika misalnya. Kan bisa komunikasi dengan bisnis to bisnis antara pengusaha garment maupun tekstil yang ada di Indonesia dengan pemilik brand utama di Amerika untuk mensuplai bahan bakunya kapas. Kan itu berarti kan dengan sendirinya menaikkan trade balance daripada Amerika. Di samping itu juga misalnya hal-hal yang lain misalnya kita juga membutuhkan gas industri atau minyak dan gas yang memang selama ini saya waktu itu sempat ngobrol sama Mas Erlangga maupun Mas Bahlil bahwa ya mereka sempat sampaikan ya memang kan kalau nggak salah kan defisitnya kan kira-kira sekitar 15 miliar US dollar. Nah, sempat waktu itu Mas Bahlil maupun Mas Erlangga sempat ngomong ya kalau misalnya ada sebagian dialihkan itu kan nilainya antara 7 sampai 9 miliar US dollar yang bisa digeser. Kan berarti kan udah masih kecil. Yeah. Terus ada lain lagi kan Amerika juga mensuplai kita kan cukup besar. Barang produk-produk yang masuk ke Indonesia misalnya salah satu adalah kedelai. Kedelai kan kita makanan rakyat kita, tapi bahan bakunya mahal. Impor di sana. Impor. Kedelainya kan dari Amerika bisa lihat. Itu satu. Terus kedua adalah makan rakyat juga, gandum yang jadi super mie, super mie. Impor itu juga. Impor yang selama ini mungkin dari negara-negara dari Amerika Latin misalnya dari Ukraina atau dari Brasil kan bisa dialihkan dari Amerika. Dari Amerika. Nah, hal seperti itu. Di samping itu juga kita kan juga ada kebutuhan karena negara kepulauan tentu membutuhkan pesawat untuk transportasinya. Dan selama ini masuknya dari Boeing. Ya, tentu kita juga bisa ada nego-nego itu hal seperti itu. Kalau enggak kan kita bisa alihin ke Airbus. Dia juga takut juga. Jadi jangan terlalu nurut-nurut lah. Jadi jangan terlalu nurut tapi juga ya tentu jangan gitu ya. saling negosiasi kan. Negosiasi. Kan saya tahu kan Presiden Trump ini kan backgroundnya adalah seorang pengusaha. Dan dalam pikirannya itu adalah seorang pedagang. Apa yang ada dalam pikiran itu yang keluar. Tidak ada yang secara kenegaraan, ilmu ekonomi nggak kenal gitu Presiden Trump.